Ya, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini alhamdulillah saya sudah memenuhi tugas kewajiban saya sebagai warga negara dengan memenuhi undangan klarifikasi yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya. Jadi saya memenuhi undangan tersebut tepat di jam 10 pagi dan selesai di jam 17.30 pagi, 17.30 sore. Nah, kemudian suasana yang tadi saya alami ini adalah sebuah pengalaman pertama dan mudah-mudahan terakhir bagi saya. Amin. Jadi kami bertanya jawab, saya memenuhi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para penyidik. Dan kemudian saya juga menyampaikan bahwa surat undangan klarifikasi ini adalah seharusnya sesuai dengan apa yang tertulis di dalam undangan klarifikasi, yaitu definitif disampaikan bahwa undangan klarifikasi ini adalah sesuai dengan peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor yang terjadi di Jakarta Selatan tanggal 26 Maret 2025. Tetapi sayangnya saya berkali-kali minta klarifikasi, minta penjelasan tentang apa sebetulnya peristiwa yang terjadi di tanggal 26 Maret 2025 tersebut, sampai dengan terakhir saya tidak mendapatkan sebuah jawaban. Ya. Jadi 90% lebih, hampir 100% pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik sama sekali tidak ada kaitannya dengan peristiwa tanggal 26 Maret 2025 di Jakarta Selatan, ya. Dan karena itu saya juga menggunakan hak saya untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan isi substansi dari undangan klarifikasi ini. Ya, tetapi saya tentu saja harus memberikan apresiasi yang jujur ya kepada Polda, anggota-anggotanya, memberikan saya akomodasi fasilitas pelayanan dan penerimaan dengan sangat baik, termasuk di awal saya sudah meminta bahwa saya bersedia sampai jam 17, ternyata alhamdulillah dipenuhi, sehingga semua pertanyaan bisa kita perlakukan dengan baik gitu ya, dan cukup ya, artinya pas sekali waktunya. Nah, jadi itu yang barangkali mungkin bisa saya sampaikan. Jadi kembali lagi bahwa saya tegaskan bahwa pertanyaan yang diberikan pada saat klarifikasi tadi sama sekali tidak ada yang relevan dengan substansi dari surat undangan ini. Tidak, sama sekali tidak menyentuh apa yang sebetulnya terjadi di tanggal 26 Maret 2025 ini, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, selanjutnya tim kami, tim damping tadi dari tim advokasi anti kriminalisasi aktivis dan akademisi. Silakan Bu Nora untuk menyampaikan suasana pendampingan tadi seperti apa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tadi kami berdua ya mendampingi dengan Pak Samsir di dalam dari pukul siang tadi ya, setelah istirahat sampai dengan hari ini sore jam 5 sore. Pada prinsipnya sama seperti yang dikatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh kepolisian kepada kita itu cukup baik dan ramah ya. Terjadi komunikasi yang baik. Dalam pertanyaan-pertanyaan memang hak polisi untuk bertanya dan kewajiban kita menjawab juga sesuai dengan keinginan jawaban kita. Kita melokalisir jawaban kita hanya berdasarkan undangan ini. Tujuan Dr. Tifa dipanggil adalah hanya klarifikasi, dan itu pun hanya dalam kaitan yang pada tanggal yang terjadi pada tanggal 26 Maret 2025 yang dilaporkan oleh Insinyur Haji Joko Widodo. Kebetulan saya tanyakan juga, sebetulnya Bapak Joko Widodo itu melaporkan tanggal berapa sih? Beliau mengatakan, pihak penyidik menyatakan tanggal 30 Maret 2025. 30 April 2025. Ya, 30 April 2025. Terhadap apa pelaporannya? Terhadap peristiwa. Ya, jadi terhadap peristiwa tanggal 26 Maret 2025. Terus kita tanyakan lagi, apakah terlapornya sudah ada? Ternyata pihak penyidik menyatakan belum ada. Sehingga dalam kaitan itulah maka diundanglah Bapak Roy Suryo,
Ibu Dr. Tifa ya diundang dalam kaitan sebetulnya bagaimana akan mencari terlapornya kan, mudah-mudahan Dr. Tifa dan Ror Suryo tidak termasuk bagian dari yang terlapor karena memang pada peristiwa yang sesungguhnya dalam laporan itu Dr. Tifa dan Ror Suryo sebenarnya tidak ada dalam kaitan tanggal 26 Maret 2026 itu. Mungkin itu saja ya dalam ini ya. Alhamdulillah. Selanjutnya Bang Samsir ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hari ini atas undangan untuk saudari Dr. Tifa Zia Tiasuma ya. Yang di sini undangan itu pada hari Kamis hari ini tanggal 15 Mei 2025. Kita hadir di sini tepat tadi jam 10 ya. Selesai tadi jam 17.30. Itu 7 jam setengah. Total ada 18 lembar BAP yang dibuat dan juga jumlah 61 pertanyaan. Cukup banyak. Dalam arti yang di sini sudah disampaikan oleh Dr. Tifa maupun Ibu Nora tadi atas kejadian tanggal 26 yang nggak ada hubungannya dengan laporan yang dibuat oleh Saudara Insinyur Joko Widodo. Tapi memang di sini dalam undangan ini disebutkan ada pasal-pasal yang diduga gitu kan. Ada 5 pasal diduga, pasal 310, pasal 311, pencemaran nama baik dan fitnah. Kemudian ada pasal 32, 35, Undang-Undang ITE yang berhubungan dengan dokumen. Ada pasal 27A yang hubungannya dengan Undang-Undang ITE. Tapi ya di sini ya dari apa-apa yang disampaikan dan di pertanyaan tadi telah dijawab dengan kooperatif ya. Tadi juga disebutkan penyidik juga kooperatif. Di sini juga Dr. Tifa penyampaian dari penyidik juga sangat kooperatif, menjawab dengan lugas atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan tersebut. Saya pikir ini yang kita dapat sampaikan. Jadi dalam pendidikan, dalam klarifikasi undangan dari Polda Metro Jaya ini hari ini jam 17.30 kita telah selesai Berjalan dengan lancar. dan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil kami infokan nanti kalau ada pertanyaan, tapi sebelum ada pertanyaan kami infokan bahwa tim kami disebut dengan tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Dan ini ada tim kami di sebelah kanan saya ada Bang Medi Juniarto termasuk anggota tim, ada Bang Juju Purwantoro anggota tim. Di sebelah tadi ada Pak Gunawan Parikesit dan yang lainnya begitu. Baik, sebelum masuk ke sana nanti ada tanggapan. Kira-kira ada pertanyaan? Tidak? Ya silakan. Untuk dokter Tifa mungkin Silakan. tadi mungkin boleh ditegaskan lagi berapa banyak pertanyaan yang ditanyakan. Tidak ada pertanyaannya, kebanyakan tidak ada kaitannya dengan peristiwa. Hampir semuanya, berapa pasal? Mungkin ya selain jati diri, pertanyaan lain itu nggak ada hubungan. Iya. Ya, jadi total pertanyaan tadi ada 61 butir, ya. Jadi pada tahap awal yang ditanya tentu saja data pribadi dan sebagainya. Tetapi setelah masuk kepada pertanyaan yang saya kira itu ada kaitannya dengan peristiwa yang disebutkan di dalam surat ini, ternyata dari nomor kesekian sampai terakhir itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di tanggal 26 Maret 2025. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu lari semua dari tanggal tersebut. Ya, pertanyaannya sama sekali tidak relevan dengan tanggal 26 Maret. Saya sendiri tidak tahu gitu ya. Karena di tanggal 26 Maret 2025 saya kerja seperti biasa begitu kan. Sama sekali tidak ada peristiwa yang saya hadiri dan sebagainya gitu. Tetapi memang pertanyaannya sama sekali tidak ada sedikit pun tidak ada kaitannya dengan tanggal 26 Maret 2025 itu. Saya sama sekali tidak tahu apa peristiwa yang terjadi di Jakarta Selatan tanggal 26 Maret 2025 sehingga peristiwa itu begitu besarnya sehingga dilaporkan oleh Saudara Insinyur Haji Joko Widodo. Sama sekali saya tidak memahami. Gitu. Ya. Oh ya, baik, ya saya bertanya tentu saja ya atas 3 pertanyaan penting karena itu 3 pertanyaan itu ada di surat undangan ini ya. Satu,
tentang saya sebagai apa gitu ya, karena di sini kan sudah ada jelas penyidik adalah Polda Metro Jaya, kemudian pelapor adalah Insinyur Haji Joko Widodo. Tentu saja mestinya di surat ini juga tertulis terlapor. Saya tanya apakah saya sebagai terlapor? Tidak, saya diundang sebagai saksi. Nah, kalau saya sebagai saksi, peristiwa yang tertulis di surat ini jelas, peristiwa di Jakarta Selatan 26 Maret 2025 di mana saya sama sekali tidak tahu peristiwa itu. Saya tidak hadir pada peristiwa apapun itu, sehingga semestinya saya tidak layak menjadi saksi kan? Seperti itu ya, tetapi ya saya tetap melayani dengan baik ya semua pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, saya sudah berkali-kali dalam 7,5 jam itu bertanya, ya peristiwa apa yang terjadi di Jakarta Selatan 26 Maret 2025 tidak dijawab juga. Sama sekali tidak dijawab. Kemudian saya juga bertanya berkali-kali siapa terlapor, juga tidak dijawab. Ya, ya semacam itulah ya gitu. Ya saya merasa tidak ada kaitannya ya. Artinya kalau ini berkaitan dengan pasal-pasal ini ya tentu saja saya tidak ada kaitannya sama sekali gitu. Karena kalau sudah menyangkut pasal-pasal seperti ini harusnya ada sebuah barang kan, semacam bukti yang kita klarifikasi kan terhadap barang itu gitu. Tapi ini sama sekali nggak ada. Bahkan peristiwanya saja apa saja tidak dijawab, apalagi bukti apa. Sehingga mestinya saya sebagai dokter kan harus ada barangnya gitu kan, harus ada sesuatu physically yang saya lihat dan kita sama-sama berdiskusi tentang itu, tapi peristiwanya saja tidak ada apalagi barangnya gitu ya. Demikian. Ya kita semua tahu ya, Insinyur Haji Jokowi kita semua tahu. Tidak Tahu, saya tahu, saya tahu di TV gitu kan. Nah, Insinyur sama sekali tahu. Oke, cukup ya. Cukup demikian, terima kasih media sekalian atas kesempatannya bisa hadir di sini dan mohon untuk terus mengamplifikasi opini pembelaan kami karena memang ini perkara kami tegaskan bukan hanya perkara Dr. Tifa dan Dr. Roy Suryo, ini adalah perkara seluruh rakyat Indonesia yang selalu dikait-kaitkan dengan kepentingan negara. Karena kami juga heran kenapa ini di Kamnek gitu, seolah-olah ada kegentingan di negara kita sehingga yang menangani klien kami itu harus Kamnek. Dan kami apresiasi dari Polda Metro Jaya karena sebelumnya kami komplain berat terhadap Polda Metro Jaya karena sebelumnya klien kami yang lain kemarin ada Bu Kurniatri Royani dan Pak Rizal Fadila diperiksa hingga larut malam sampai jam 11:30 baru keluar. Nah, mudah-mudahan hari ini adalah bentuk koreksi kami dan diterima oleh Polda Metro Jaya sehingga hari ini bisa lancar sesuai ini. Dan silakan ya, Pak Roy. Sedikit ya. tambahan saja, Ya. sekaligus juga kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang membersamai kami. Alhamdulillah ya. Ada dari Banten, ada dari ibu-ibu. Ini menunjukkan bagaimana respon masyarakat terhadap masalah Kasus ini, kasus ya. ini dari Lampung juga ya gitu. Jadi kita berterima kasih dan meskipun ya saya juga sampaikan alhamdulillah saya tadi sebenarnya jam 2 udah selesai. Kenapa saya masih di sini? Saya juga bersama-sama bersama. Jadi kita satu kata. Siapapun yang kemudian akan melawan Dr. Tifa, melawan Dr. Rismond, melawan saya, melawan Rizal Fadila, itu adalah melawan rakyat Indonesia. Betul. Ya. Terima kasih. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat. Oke, makasih ya. Selamat ya, Pak.